Ya ini kebetulan lagi ada rekannya dari dari BSD. Ya silakan mau nanya apa Iya, sekalian nih. perkenalkan, Waduh. nama saya hamba Allah. Bab mau nanya Bab. Yo. Tadi kan sebenarnya sempat ngebahas yang orang zaman dulu tuh malu Kelihatan kaya. ketahuan kaya tuh malu. Tapi kenapa sekarang tuh dikejar-kejar kan? Dikejar-kejar Kayaknya maksudnya dicari. Orang tuh pengen dilihat. orang tuh pengen dipandang lah. Ya. Terus tadi kata dia Babab off kamera katanya desain sistem. Terus padahal kan orang tua tuh ngajarin kan, menurunkan ilmu itu ke anaknya. Ya sebut saja ilmu. Ya. Tapi kenapa si anak ini gitu? Kenapa anak ini bisa berubah gitu? Sekarang gini, kehidupan anak lebih banyak di rumah atau di sekolah? Mungkin sekolah sih. Sekolah. Nah, berarti berubahnya di sekolah dalam sistem pendidikan. Berarti ada sistem pendidikan yang miss. bisa dibilang dalam Miss. tanda kutip kurang baik berarti. Miss. Wah, kurang baik. Maaf ya. Jadi sistem pendidikan yang Bapak tangkap ya. Para leluhur, para pendiri bangsa menghendaki sistem pendidikan itu ya yang berdasarkan hasil dari adat dan budaya bangsa. Karena mungkin cocok-cocokan juga ya Bapak. Ya, iya. Tiap daerah beda. Beda-beda. Tiap Jadi negara tidak apalagi. bisa diseragamkan semua kecuali hal-hal tertentu misalnya. Kayak misalnya ulangan umumnya harus bareng, tapi mata pelajarannya Dan tingkat kesulitannya. itu harus berbeda berdasarkan tata nilai adat dan budaya masing-masing daerah. Kalau misalnya IPA, fisikanya ya, kimianya segala mungkin sama itu ya. Tapi ada hal-hal cara penyampaiannya juga harus berbeda, bahasanya juga mungkin harus berbeda. Karena kan lebih keterima bahasa ibunya, lebih paham anak-anak itu. Jadi di antara bangsa dan suku bangsa ini harus memelihara salah satunya bahasa ibu yang hari ini hampir punah. Bahasa ibu di Nusantara ini keluar, yaitu saya bangsa Indonesia menghadapi bangsa lain. Di dalam saya Sunda, Batak, ada yang Bali, ada yang Jawa, ada yang Bugis dan lain sebagainya. Itu harus muncul. Tidak akan menjadi benturan malah. Kalau sekarang seolah-olah ini dipersatukan satu semua, tapi dipaksakan gitu. Dan akhirnya muncul gerakan-gerakan yang separatis yang akan menjadi disintegrasi. Ya. Ini mereka menjadi elit-elit lagi. Dan ini bisa pecah kalau seperti ini dibiarkan. Ya dan lucunya apa ya? Kan tadi banyak anak tuh banyak di rumah. Banyak di sekolah. Pas pulang ke rumah, "Mah, tadi aku belajar gini. Terus kata mamahnya, "Oh enggak, itu salah, ini gini." Tapi sialnya, kan banyak nih anak-anak nih. Nanti pas si anak ini ke sekolah cerita, balik lagi ke situ. iya cerita itu ke gurunya atau ke temen ya nggak bakal ada yang percaya. Iya. Masih bagus itu begitu. Hari ini datang ke rumah, ibu bapaknya nggak ada. Oh, cari uang. Cari uang. Karena apa? Digiring. Manusia ini digiring untuk menghasilkan uang, menjadi mesin uang. Tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan Iya. itu. Kan ini kan dibuat semua. Gospel. Maka yang tadi kok dulu malu disebut banyak harta atau orang kaya, kok malu bukan jadi satu kebanggaan. Ya. Nah sekarang terbalik karena itu Iya. gaya hidup yang dirubah, bukan berubah, dirubah. Gaya hidup yang berubah. Ya. Dirubah bukan berubah. Iya. Ya akhirnya menjadi berubah. Dan diturunkan lagi ke anak-anak. Lucu sekali ya. Lingkaran setan. Dulu bapak yang kerja, Ya. Terus emansipasi wanita. keluarlah emansipasi yang Salah arti. artikulasinya salah. Iya. Mengartikan. Bukan berarti perempuan juga jadi cari penghasilan di luar. Ya akibatnya ya banyak anak-anak yang mencari jati dirinya di luar. Ya mungkin anekdotnya
emang Kartini dulu kerja. Jadi bahasa pemain, bukan bahasa ibu ya, bahasa pembantu. Iya kan? Iya. Akhirnya iya bener. Akhirnya pas pulang ke rumah adanya pembantu. Iya, ngobrolnya pembantu. Mbak, aku belajarnya ini. Nggak tahu. Oh gitu. Ya bukan mendiskreditkan ART ya. Iya bukan, tidak sama Tapi sekali. kan beda, mungkin ART-nya dari Jawa sedangkan si orang ini dari Sunda kan mungkin ada perbedaan yang Betul. walaupun kecil gitu ya. Atau Ya, belum lagi kebalikannya. tingkat pendidikan. Iya. Nah ini yang harus menjadi perhatian gitu ya, bahwa memang tidak mudah gitu ya mengurus bangsa dan negara ini. Dibutuhkan orang-orang yang paham Dan mau. punya keinginan gitu. Kalau paham tapi nggak mau kan akhirnya mungkin Susah juga. memanfaatkan akhirnya. Mau nggak bangsa ini berubah menjadi bangsa yang besar? Secara lip service mungkin semua mau, Iya. tapi di belakang itu punya agenda yang kita tidak terlihat banyak juga. Iya. Nggak mau terlalu besar. Nah, sekarang kan yang lagi ngetren mungkin kejadiannya itu presiden ngomong apa, menterinya ngomong apa, beda-beda gitu kan? Iya, Gitu ini kan? kan salah satu apa ya? Subordinasi gitu ya, koordinasi yang tidak nyambung. Iya, iya. Karena ya masing-masing yang tadi bahwa saya raja di departemennya ya gimana saya, walaupun tidak sadar bahwa dia itu pembantu presiden misalnya. Itu juga salah satu juga. Nah makanya kembali lagi, kalau memang ingin berubah, ingin menjadi bangsa yang besar, kembali kepada amanat dan contoh. Jangan gengsi deh. Iya. Jangan gengsi bahwa ini adalah bahasa masa lalu, euforia dan lain sebagainya, kuno atau apa kita Tidak beradab. mundur. Ya. Nggak usah bergengsi. Kalau memang itu baik ya laksanakan. Karena mungkin nyambung yang obrolan sebelumnya kan apa? Ketika kita mau mencoba belajar dari masa lalu dan orang tua kita gitu ya di zaman kerajaan let's say atau sebelum republik, ya itu satu banyak udah di stigma bahwa kuno, belum animisme dinamisme, jauh dari tidak bertuhan lah, tidak beragama dan lain sebagainya. Mungkin itu juga sih Bab yang Ya salah satunya seperti itu kan dibuat terus. ya, dan makanya Dan dan diperkenalkan, disosialisasikan ya. terus. Jadi Sialnya kita itu infonya kalah gitu. kita itu akhirnya bangsa ini menjadi tabu gitu menghadapi masalah Mitos. bahwa wah kamu ketinggalan zaman, kamu kuno, kamu ngelamun dan lain sebagainya. Padahal tidak akan ada kita kalau tidak ada para pendahulu kita. Setuju. Tidak ada Iya. hari ini kalau tidak ada masa lalu. Nah, masa lalu dan pendahulu kita itulah yang harus kita jadikan kompas dalam kehidupan ke masa yang akan datang. Supaya kita nggak nyasar. Nah, sialnya lagi ada pihak-pihak kayak Sunda Empire Ya, itu mah kan bagian daripada dinamika lah ya, dinamika dalam kehidupan. Motifnya macam-macam, bisa cari duit, cari ketenaran, popularitas, cari sensasi dan lain sebagainya. Sehingga di setiap kehidupan pasti ada aja sih yang begitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Jadi tidak terbawa arus lah. Jadi harus betul-betul hasil olah akal dan pikiran dan rasa kita gitu, menghadapi atau menerima setiap informasi yang ada. Kayak sekarang misalnya medsos nih, seolah-olah apa yang muncul di medsos itu benar. Gitu. Nah, menyikapi ini aja bangsa ini sudah mampukah? Kan belum juga, tidak banyak orang yang mampu. Maka banyak yang terpengaruh gitu kan, sampai membuat berita lagi, menyebarkan lagi, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ditangkap polisi gitu karena informasi yang salah. Nah, ini yang ya kedewasaan, produk akal, pikiran dan rasa yang harus menjadi satu pegangan kita.